kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan mengenai konsep dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan tentang kondisi sosial ekonomi. Dualisme artinya bahwa dalam waktu yang sama di dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lain dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Teori dualisme pertama kalinya dikemukakan oleh seorang ekonomi Belanda yang bernama J.H. Buck. Teorinya berasal dari suatu fenomena di mana konsep ekonomi barat yang dibawa dan diterapkan oleh para penjajah ternyata tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat sejajahannya. Dalam hal ini, rakyat Indonesia dalam artian mengalami kegagalan negara bekas jajahan. Sekarang bisa disebut negara sedang berkembang, memiliki pola dan sistem sosial yang sangat berbeda dengan negara barat. Konsep dualisme memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, dua keadaan yang berbeda di mana satu keadaan lainnya bersifat inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya, hidup berdampingannya antara metode produksi modern di perkotaan dengan metode produksi tradisional di pedesaan. Antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali, antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara lemah. Yang kedua, kenyataan hidup berdampingannya dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan tradisional. Perbedaan tersebut bukan merupakan fenomena yang sementara yang akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan berjalannya waktu. Misalnya, hidup berdampingan antara kemakmuran dengan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang sementara, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri di negara maju dengan di negara sedang berkembang tampak semakin besar dari tahun ke tahun. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dengan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya, unsur yang superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau unsur development. Dualisme ekonomi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat. Dualisme ekonomi yaitu kegiatan ekonomi dan keadaan ekonomi serta keadaan yang lain dalam masa tertentu atau dalam suatu sektor ekonomi tertentu yang memiliki sifat tidak seragam. Dualisme ekonomi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok ekonomi tradisional, berarti kegiatan ataupun keadaan ekonomi yang ada masih dikuasai oleh unsur tradisional. Yang kedua, ekonomi modern, berarti berbagai kegiatan dan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dikuasai oleh unsur-unsur yang bersifat modern. Terdapat jenis-jenis dualisme seperti dualisme sosial, dualisme ekologi, dualisme teknologi, dualisme finansial, dan dualisme regional. Terdapat juga strategi mengatasi dualisme melalui strategi pembangunan yang konkret dan terencana. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang melekat pada masalah dualisme bias jadi lebih dominan pada dimensi sejarah yang melahirkan dualisme itu sendiri. Dualisme ini memberikan efek yang negatif dalam perekonomian yang perkembangannya masih belum begitu tinggi, seperti halnya pada negara yang sedang berkembang, seperti pengaruh dualisme dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.